Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang portofolio internasional dengan dosen pengampu Dewi Cahyani Pangestuti. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Sarah Amalia Izzati, Rani Alfandri, dan juga Mila Dwi Astuti. Return dan resiko. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung resiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Sumber-sumber return terdiri dari dua komponen, yield dan capital gain or loss. Resiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, dan resiko nilai tukar mata uang. Menghitung return. Return merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain yang masuk, misalnya dividen dengan harga pembelian. Return sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div, dibagi P0 dikali 100%. Di mana P1 sama dengan harga sekuritas akhir periode 1, P2 harga sekuritas pada awal periode, lalu div aliran kas lain. Misalkan seorang investor membeli saham pada awal tahun dengan harga Rp2.000 dengan memegang saham tersebut selama 1 tahun. Pada akhir tahun, harga saham tersebut menjadi Rp2.500 dan membayar dividen sebesar Rp250 pada tahun tersebut. Return investor tersebut selama 1 tahun adalah return sama dengan 2.500 dikurang 2.000 ditambah 250 dibagi dengan 2.000 dikali 100%, hasilnya adalah 37,5%. Jika kita melakukan investasi internasional, return yang kita peroleh harus dikonversikan ke mata uang kita atau rupiah dalam hal ini. Dengan demikian, return investasi akan terdiri dari return saham dan return dari perubahan kurs. Return total dengan demikian dihitung sebagai berikut ini. Return sama dengan R ditambah RE ditambah R dikali RE, di mana R sama dengan return dalam saham, RE sama dengan return karena perubahan kurs mata uang. Misalkan return saham adalah 10, sedangkan return karena perubahan kurs adalah 5%, return saham dalam rupiah bisa dihitung sebagai berikut ini. Returnnya adalah buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung buka kurung 1 ditambah 0,05 dikurang 1 sama dengan 0,155 atau 15,5%. Di bawah ini adalah tabel resiko dan return yang diharapkan. Return yang diharapkan dihitung sebagai berikut. Return A sama dengan 0,05 dikali 8 ditambah 0,2 dikali 8 ditambah 0,5 dikali 8 ditambah 0,2 dikali 8 ditambah 0,05 dikali 8. Hasilnya adalah 8%. Return B sama dengan 9,2%, return C adalah 10,3%, dan return D sama dengan 12%. Berikut ini adalah rumus varians, yang dimana R1 adalah return yang terjadi, ER adalah return yang diharapkan atau return rata-rata, PI adalah probabilitas kejadian. Untuk varians investasi B, hasilnya adalah 0,71, sedangkan standar deviasi return investasi B dihitung sebagai akar dari varians return saham B. Jadi, standar deviasi return investasi B adalah 0,84%. Menghitung risiko dan return portofolio. Portofolio bisa diartikan sebagai kumpulan lebih dari satu aset. Misalkan kita mempunyai 4 saham, kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai portofolio saham yang terdiri dari 4 saham. Return portofolio merupakan rata-rata terimbang dari return individual sebagai berikut ini. Yang diketahui,
RP adalah return portofolio, W1, W2 adalah bobot untuk masing-masing investasi, R1, R2, atau RN, return untuk tiap-tiap alternatif investasi. Kalau perhitungan risiko portofolio melibatkan unsur covariance antara return saham A dan saham B, covariance merupakan arah pergerakan dari masing-masing saham. Dua saham yang masing-masing memiliki standar deviasi besar akan sangat besar kemungkinannya untuk membentuk portofolio dengan standar deviasi yang kecil. Apabila kedua saham tersebut mempunyai korelasi -1, portofolio yang dihasilkan bisa mempunyai standar deviasi 0. Tabel covariance antara dua saham yang dijelaskan bahwa ketika resesi parah probabilitas 0,05, lalu return 1 12%, return 2 -3%. Untuk mencari covariance 1 dan 2, 0,05 buka kurung 12 kurang 9,2 tutup kurung buka kurung -3 dikurang 10,3 sama dengan -1,862. Untuk mengetahui jumlahnya, diketahui dengan resesi parah ditambah resesi sedang, ditambah normal, ditambah baik, ditambah sangat baik. Yang dimana nanti probabilitasnya adalah 1, return 1-nya adalah 9,2%, return 2-nya adalah 10,3%, dan covariance 1 dan 2-nya adalah -3,66. Setelah covariance dihitung, risiko atau variance portofolio dengan dua aset bisa dihitung sebagai berikut. Di mana W1 dan W2 adalah bobot investasi pada saham 1 dan saham 2. Untuk portofolio dengan N aset, risiko bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Jika varians saham 1 dan saham 2 adalah 0,71 dan 19,31, masing-masing covariance return saham 1 dengan return saham 2 adalah -0,366. Standar deviasi return portofolio yang terdiri dari 50% saham 1 dan 50% saham 2 bisa dihitung sebagai berikut ini. Portofolio sama dengan 0,5 dikali dengan 20,71 ditambah 219,31 ditambah 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali -3,66 hasilnya adalah 3,175. Lalu standar deviasinya adalah portofolionya atau 3,175 dikali setengah sama dengan 1,78. Jika kita menggunakan data historis untuk menaksir covariance dihitung dengan formula sebagai berikut. Di mana RI RJ adalah return saham I dan J pada setiap observasi. ERI ERJ adalah rata-rata return saham I dan J. Lalu yang terakhir adalah covariance return. Risiko portofolio akan tergantung dari covariance return saham-saham dalam portofolio. Apabila korelasi antara return saham adalah negatif, maka variance portofolio akan berkurang. Apabila korelasi tersebut adalah 0, berkurang juga meskipun tidak sebesar apabila korelasi negatif. Apabila korelasi tersebut adalah +1, tidak akan ada sumbangan dari portofolio. Kebanyakan korelasi antar saham adalah antara 0 dan +1. Dengan demikian, secara umum dengan mempunyai portofolio dari beberapa saham, varians dari portofolio tersebut akan semakin berkurang. Risiko total, risiko sistematis, dan risiko tidak sistematis. Sebagian dari risiko total bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko yang tidak bisa dihilangkan dinamakan sebagai risiko sistematis, sedangkan risiko yang bisa dihilangkan dinamakan risiko tidak sistematis. Beta merupakan indikator risiko sistematis. Risiko total bisa dipecah ke dalam risiko sistematis dan tidak bisa sistematis sebagai berikut ini. Risiko total didapat dari risiko sistematis ditambah dengan risiko tidak sistematis.
Karena risiko indeks pasar sama untuk semua saham, maka kita hanya perlu mencari beta untuk menentukan risiko sistematis suatu investasi. Beta bisa dihitung sebagai berikut ini. Beta sama dengan covariance RI kali RM per variance RM. Apabila beta saham lebih dari 1, perubahan return sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10% yang disebut saham agresif. Apabila beta saham kurang dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang dari 10% yang disebut saham defensif. Manfaat dan risiko diversifikasi internasional. A. Manfaat diversifikasi saham dan obligasi internasional dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah dibanding investasi pada suatu pasar saja. Keuntungan portofolio yang diversifikasi secara internasional perlu perhatian hubungan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan resiko portofolio tersebut. Manfaat diversifikasi internasional akan terbatas apabila terdapat kendala untuk melakukan investasi ke luar negeri. 1. Adanya hambatan hukum, informasi, dan ekonomi yang membuat pasar modal domestik tersegmentasi. 2. Kurangnya likuiditas, yaitu kemampuan pembeli dan menjual surat berharga secara efisien. 3. Adanya kontrol devisa, peraturan pajak khusus, kurang berkembangnya pasar modal di luar negeri, risiko falas, dan kurangnya informasi yang memadai mengenai bagaimana cara memperoleh surat berharga yang potensial di luar negeri. B. Risiko. Bagi para investor asing yang akan menginvestasikan dananya di pasar modal internasional, perlu memperhatikan faktor perubahan kurs valuta asing di dalam perhitungan risiko investasinya. Ini disebabkan karena bagi investor asing sekarang terdapat dua jenis sumber risiko sewaktu mereka menginvestasikan dana di pasar modal internasional, yaitu perubahan harga saham dan perubahan kurs mata uang asing.